Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Halo, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke. Ya, kita tunggu teman-temannya yang lain sebentar, 5-10 menit ya. Oke, terima kasih pengingatnya. Ya, oke, jadi itu tadi ya, Thevenin dan Norton dasarnya. Lalu langkah-langkahnya. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana untuk mencari rangkaian Thevenin dulu ya. Rules-nya bagaimana? Sekali lagi, rangkaian ini adalah rangkaian output dari Thevenin method. Ya. Nanti kalian akan mendapatkan rangkaian seperti ini. Akhirnya, ya ini adalah rangkaian ekivalen Thevenin. Silakan kalian catat sendiri ya. Rangkaian ekivalen Thevenin. Oke. Bagaimana cara mencari rangkaian ekivalen Thevenin? Yang pertama, jika pada rangkaian original, ya, rangkaian nanti permasalahan kalian, itu terdapat beban, ya, R load, maka harus dicopot dulu, ya, dihilangkan dulu R bebannya. Lalu setelah R bebannya dicopot, maka kita bisa menghitung tahanan Thevenin yang ada di rangkaian ekivalen itu ya. Nah, karena kita butuh RTH, maka kita bisa mencari RTH-nya setelah R bebannya dilepas. Jika ada R beban. Lalu setelah kita mendapatkan RTH, maka kita bisa mencari arus ya untuk mendapatkan VTH-nya. Ya, untuk mencari tegangan VTH-nya. Jika pada rangkaian original itu ada suatu sumber tegangan, maka untuk mencari RTH-nya harus dilepas dulu beban sumber tegangannya dan diganti dengan short circuit kabel. Ini kan sudah kemarin juga ya, dasar-dasarnya yang kemarin. Kalau ada sumber arus, maka harus dibuka saja, ya, gitu. Jadi langkah-langkahnya ada 4 ini nih, ya, untuk mencari rangkaian Thevenin. Oke, sekarang langsung ke latihan soal. Jadi contoh soalnya ya, ini contoh soalnya. Kita punya rangkaian seperti ini. Ini ya kita anggap ini adalah rangkaian kompleks ya, karena ada 2 sumber, lalu ada berapa ini? Ada 4. Nah, ditanyakannya, tentukan rangkaian ekivalen Thevenin. Ya, find the Thevenin equivalent pada terminal AB. Ya, pada titik A dan B. Titik AB ada di sini. Tentukan arus yang mengalir pada R beban, RL. Ya. Jika RL-nya 6. Oke, nah, bagaimana cara menjawab problems ini dengan menggunakan Thevenin? Oke, sekarang kita kerjakan. Ya, kita kerjakan problems-nya. Bentar, saya belum Ctrl C ternyata ini. Oke, nah saya pindahkan di sini ya rangkaiannya supaya bisa menjawab dengan mudah. Ya, saya bisa coret-coret juga. Oke, nah sekarang untuk mencari rangkaian Thevenin, tadi rules pertama, cek
rangkaian original. Rangkaian original itu apa maksudnya? Ya ini rangkaian yang menjadi problems ya. Rangkaian original tuh ya ini semua nih ya. Ini rangkaian original. Oke. Rangkaian awalnya, initial circuit. Lalu cek pertama adalah apakah pada rangkaian original terdapat R beban ya pada titik yang ditanyakan. Titik yang ditanyakan adalah A dan B. Oke. Titik yang ditanyakan adalah A dan B. Dan di situ ditanyakannya adalah rangkaian ekivalennya pada titik A dan B. Sedangkan pada titik A dan B ada RL. Ya, ada RL. Sehingga yang pertama kali harus kita hilangkan adalah RL-nya ya. Berarti ini harus hilang. Sehingga rangkaiannya akan berubah tanpa RL. Ya, itu yang pertama. Oke, RL hilang. Lalu, untuk mencari RTH, maka kita harus mematikan semua sumber yang ada. Oke, maka sumber di sini ada dua. Sumber pertama itu adalah sumber arus. Jika ada sumber arus, maka harus dicopot dan diganti dengan open circuit. Berarti ini tinggal hilang saja kan? Arus hilang. Sedangkan sumber tegangan dicopot lalu menjadi short circuit di sini ya. Short circuit. Sehingga sekarang bisa kita gambarkan rangkaian yang baru untuk mencari RTH-nya. Ya. Sehingga rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini saja. Ya. Sebentar. Nah, oke. Di mana ini adalah titik pengukurannya kan, titik A dan B. Tadi R-nya dicopot. Lalu di titik yang apa namanya? Arusnya ini sebelum 1 ohm kan ya? Ini 1 ohm, lalu ini 12, lalu ini 4. Ya. Oke, sebelum 1 ohm ada sumber arus, copot. Sebelum 4 ohm ada sumber tegangan. Karena sumber tegangan harus di short penggantinya. Maka sekarang kita bisa mencari RTH, di mana RTH-nya itu ada pada titik AB ya. RTH-nya di sini. Oke, karena itulah titik yang ditanyakan. Maka kalau sudah kayak gini, kita bisa mencari RTH-nya. Dengan cara apa? Ya ini kan paralel nih. Ya. 4, 12 paralel. Lalu hasilnya seri dengan 1. Oke, hitung. Yuk. Berarti misalkan ini 1 gitu ya. Sorry, RP aja deh. RP sama dengan 4 dikali 12 per 4 ditambah 12 sama dengan 48 per 16 dan hasilnya adalah 3 ohm. Sehingga RTH-nya adalah penjumlahannya kan ya. Di sini ya, totalnya ini berapa? Tuh. Maka bisa kita tuliskan RTH sama dengan 3 ohm ditambah 1 ohm 4, maka rangkaiannya seperti ini. RTH-nya ya, RTH-nya ketemu 4 sorry, ketemu 4 ohm. Ya, RTH-nya sudah dapat. Nah, sekarang kita ingin mencari tegangannya. Tegangan pada titik AB itu berapa? Karena kita ingin mencari nih di sini V-nya. Ya, V-nya itu berapa sih? Oke, sekarang kita ubah kembali rangkaiannya menjadi rangkaian original tapi tanpa RL. Ya, tapi tanpa RL sehingga rangkaiannya sekarang saya akan ubah supaya saya bisa ingat. Oke. Nah, rangkaiannya maka berubah menjadi tanpa RL ya. Plus minus lalu 4
lalu 12, lalu sini ada 2 ampere, oke, lalu di sini 1. Nah, ya, kita ingin mencari tegangan di titik ini. Ya, kita ingin mencari tegangan di titik ini. Di mana ini adalah 4, ini 12, lalu ini 1. Bagaimana caranya? Sorry, ini 32, ya. Ini 2 ampere. Maka kita harus bisa mencari arus-arus yang ada di dalam sini, ya. Yang ada di dalam sini. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan metode-metode yang sudah ada, yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Di mana kita bisa menggunakan metode misalnya node, monggo gitu ya. Kalau kalian suka dengan metode node boleh, kalian suka dengan metode mesh boleh, atau bahkan metode Kirchhoff ya, dasarnya banget gitu ya, Kirchhoff, Ohm, ya silakan selama itu bisa dan masuk akal. Oke? Silakan. Kalian boleh menggunakan metode apapun. Nah, di sini saya akan menggunakan metode node saja. Ya, saya ingin mencari metode dengan menggunakan metode node. Di mana ini adalah node A, jangan A karena A itu sudah digunakan ya untuk yang ditanyakan. Ini A, ini B. Maka saya menggunakan ini 1 saja ya, 2 dan 3. Oke. Berarti saya tinggal mencari node 2 saja kan? Kenapa? Nah, coba kita analisis. Kenapa? Seperti itu. Karena gini, arus nih dari 32 ohm, arus akan mengalir ke sana ya, lalu bisa juga mengalir ke sini dan mengalir ke sini. Oke? Lalu yang dari 2 ampere dia ke atas, jelas nih arahnya ya, arahnya berarti kan ke sini dan ke sini. Lalu ke kanannya ada nggak? Tidak ada ya. Nah, karena apa? Ini kan open nih titik A dan B. Oke, titik A dan B itu open. Maka sudah jelas bahwa titik A dan B tegangannya pasti yang mana? Tegangan 2 dan ground. Ya. Sudah jelas itu. Ya, sudah jelas. Karena tidak mungkin ada arus yang ke sana gitu. Tegangannya gimana cara ngukur A dan B? Ini kan open ya. Maka tegangannya itu ya pasti ngukurnya di sini. Oke. Jadi logikanya seperti itu ya. Ini analisis rangkaian dan analisis bagaimana tegangan dan arus bekerja. Ya, terus harus latihan kalian nih. Oke, sekarang untuk menggunakan persamaan node pada node 2. Oke, berarti node 2 nih. Node 2. Node 2 itu berarti misalkan ini adalah I1 ya. Ini I2, lalu ini adalah I3 pasti. Oke. Maka masuk sama dengan keluar. Yang masuk itu ada 2 tuh. I1 ya, plus I3. Ya, yang keluar I2. Oke, sama dengan berapa? 0 kan? Sama dengan 0. Sudah ya? I1 itu adalah node-nya kan ini nih, node 1, 2, 3. Pada node 1 ada tegangan 32, berarti 32. Saya langsung saja ya. 32 minus V2 per 4. Oke, menggunakan persamaan. Lalu yang I2, I3 itu 2 ampere, berarti plus 2. Oke, plus 2 ampere. Lalu yang I3, sebentar. Oh ya benar. I3 ya yang 2 ampere. Yang I2 minus V2 per berapa itu? Hambatannya 12. Oke, 12 sama dengan 0. Oke, persamaan node sudah selesai. Ya, tinggal kita sederhanaan. Berarti dikali 12. Dikali 12 bagi 4, 3,
96 ya. 96 minus 3 V2 plus 12 itu berapa? Oke. 24. Iya, 24 minus V2 ya. No. Oke, ini kan tinggal nyari V2 saja kan? Udah. 96 dan 24 berapa? 120 ya. 120 minus 4V2 sama dengan 0. Berarti V2-nya adalah 30, ya kan? 30 volt. Sudah selesai dapat tuh V2-nya. Di mana V2 tadi adalah oke, saya mute dulu ya. Oke. V2-nya itu tadi adalah yang kita cari kan? Karena tidak ada arus yang mengalir pada 1, sehingga tegangannya itu ikut dengan node 3 dan 2. Ya. Nah, 3 dan 2 kan jadi satu node ya. Oke, berarti kita sudah dapat VTH-nya. VTH-nya itu adalah V2 yang menjadi 30. Oke, berarti pertanyaan pertama sudah kita jawab nih. Ya, ini VTH. Pertanyaan pertama sudah kita jawab, maka tuliskan, gambarkan rangkaian ekuivalen Thevenin-nya. Thevenin-nya adalah plus minus, lalu gini ya. Ini adalah VTH-nya 30 volt, RTH-nya tadi berapa? 4 ya? 4 ohm. Udah selesai ya. Ini A dan B. Ini adalah rangkaian ya, rangkaian ekuivalen Thevenin. Oke. Jawaban pertanyaan pertama adalah seperti ini. Ya, rangkaian ekuivalen Thevenin. Lalu pertanyaan kedua adalah berapakah IRL? Ya kan? Mana tadi pertanyaannya? Berapakah IRL? Jika RL-nya adalah 6 ohm, pasang lagi RL-nya ke rangkaian ekuivalen dari Thevenin ya. Maka tinggal kita gambarkan lagi rangkaian lengkapnya untuk menjawab si IRL. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah RL, di mana RL-nya adalah 6 ohm. Ini 4 ohm. Ini 30 volt. Berarti I-nya berapa? Ya, I-nya kan hukum ohm saja kan? Berarti I-nya adalah V dibagi ya. Oke. Oke. V dibagi R. Ya, R-nya adalah R total. R totalnya kan kita sudah langsung tahu ya, 10 kan? Berarti kan 30 per 10 sama dengan 3 ampere. Oke, selesai. Ya, IRL-nya 3 ampere. Karena kan hubung seri kan, harus yang mengalir pada 4 ohm ya pasti sama dengan yang mengalir pada 6 ohm. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, jadi ini beda ya, berbeda. Tadi pertanyaannya kan rangkaiannya kan tadi originalnya seperti ini nih ya. Ditanyakannya adalah IRL. Sebetulnya kalau tanpa Thevenin dan Norton ya saya yakin kalian bisa kan.
berapakah IRL-nya, kalian boleh menggunakan mesh, boleh menggunakan apa? Kirchhoff, ya, boleh menggunakan node, ya terserah tanpa Thevenin. Tapi kan kalian bisa lihat apa misalnya pakai mesh, wah berarti ada 3 mesh. Ya, lalu belum lagi nanti salah menentukan arahnya, lalu I yang mengalir di RL berapa, ya, harus menghitung lagi. Wah, itu luar biasa ya. Sangat luar biasa tuh. Oke. Jadi, Pak, ya. boleh sedikit ke bawah nggak Pak? Saya belum selesai nyatetnya. Oke, ya silakan. Yang mana ini? Ya, ya. Oke, silakan. Jadi dengan menggunakan rangkaian Thevenin dari rangkaian yang kompleks seperti itu hanya tinggal seperti ini ya, satu closed loop saja, rangkaian tertutup saja. Untuk mencari RL-nya ya, untuk mencari I yang mengalir pada tahanan itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, saya tunggu ya sambil ada yang masih nyatat. Pak, tadi kenapa Pak alasannya? Kenapa cuma dicari note 2-nya? Kalau note 1, note 2-nya nggak dicari. Kenapa note 1-nya nggak dicari? Note 1 kan udah ketemu. Note 1 kan 32 volt. Kalau note 3-nya Pak, yang 2 ampere. Note 3 2 ampere kan, note 3 kan satu note dengan note 2. Itu kan satu note kan? Karena tidak ada apa namanya komponen kan? Iya Pak. Nah, oke. Sudah. Berarti kan note 2 sama dengan note 3 kan? Jadi jadikan satu juga boleh, note 2 aja gitu. Enggak apa-apa. Ya ini yang kemarin saya singgung pada kalian ya di minggu kemarin. Kalau kalian belum bisa memahami tentang node, tentang branch, sulit sebetulnya untuk mempelajari analisisnya ya. Untuk menyelesaikan soal ya mungkin gitu ya, untuk beberapa case kalian tahu. Tapi permasalahannya kan kita sedang belajar rangkaian listrik ada metode node. Ya, kalau nggak tahu node-nya gimana caranya? Oke. Direvisit lagi ya materi saya sebelum UTS. Oke. Itu akan saya gunakan lagi nanti di RL2. Ya. RL2 itu sebetulnya hanya mengulang saja RL1, hanya tegangannya yang berbeda nanti, sumbernya yang berbeda. Kalau RL1 itu semuanya DC. Kalau RL2 semuanya AC. Tambah susah. Apanya perhitungannya? Ya. Kalau metodenya sih sama. Cuma perhitungannya ini. Kalau ini kan DC ya tinggal konstanta biasa saja. Makanya, ya ini kalian nih harus semangat belajarnya. Harus kalau bisa sih ya, kalau bisa harus nilai itu minimum B. Baru itu saya yakin nanti kalian RL2 bisa. Ya. Gimana tadi Mbak Wulan mau nanya ya? Pak, mau nanya Pak. Ya Pak. Pak boleh diulang cara nyari RTH-nya nggak Pak? Cara mencari RTH-nya boleh seperti ini. Saya kembali ke slide dulu ya, supaya kalian paham langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama, oke, begini. Ini adalah metode yang mungkin akan membuat kalian salah paham. Ya, ini adalah metode yang mungkin akan membuat kalian salah paham. Saya ulang-ulang terus supaya kalian tuh masuk gitu. Dan langsung waspada. Salah pahamnya di mana? Salah pahamnya adalah di kata-kata R beban. Ya, R load. Di situ nomor 1, langkah pertama itu tertulis
lepas tahanan bebannya pada rangkaian original. Dan di situ saya jelaskan tuh, dalam kurung, jika ada. Ya, jika ada. Kalau nggak ada, jangan dilepas. Ya. Nah, ini makanya yang akan membuat kalian bingung. Nanti saya kerjakan contoh soal yang sama, tapi akan menganggap bahwa R beban itu tidak ada. Ya. Contoh soal yang tadi, tapi saya kerjakan dengan pertanyaan yang berbeda. Oke. Lalu yang kedua, pertanyaannya Mbak Wulan. Bagaimana cara mencari RTH? Oke. Kalau ada R beban tadi sudah dilepas, maka kita bisa mencari RTH-nya pada titik yang ditanyakan. Kalau titik yang ditanyakannya titik AB, maka pengukuran dari tahanan Theveninnya itu ya dari titik itu, ya, dari titik AB-nya. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Karena kita ingin mencari R penggantinya, RTH-nya ya, R ekivalen dari Theveninnya, maka semua sumber yang ada pada sirkuit itu harus mati, harus hilang. Paham ini? Jika ada sumber-sumber pada rangkaian original, maka untuk mencari RTH ataupun nanti RN, Norton, itu harus dimatikan semuanya. Dihilangkan. Tapi dihilangkannya ada syaratnya. Ya, sepertinya sudah kalian pelajari di metode sebelumnya tuh. Kalau ada sumber tegangan pada rangkaian original, saat dihilangkan maka harus diganti dengan short circuit. Short circuit itu apa? Ganti dengan kabel. Ya, ganti dengan kabel. Kalau sumbernya adalah arus, maka tinggal dilepas saja. Rangkaian penggantinya apa? Open. Dilepas itu kan sudah di open kan? Paham ya? Mbak Wulan sampai situ? Paham, Pak. Oke, nah sekarang pada kasus ini, ya, pada kasus ini, kenapa definisi pada poin pertama itu ada R beban? Ya, karena pada pertanyaannya di sini, ya, tentukan rangkaian Thevenin pada terminal AB, di mana gambar rangkaiannya sudah jelas. RL-nya itu adalah R beban yang dimaksud pada langkah-langkah di Thevenin rules ini. Ya. Sehingga RL-nya dilepas dulu. Oke. RL-nya harus dilepas. Sehingga rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Ya, rangkaiannya berubah nih jadi seperti ini. Itu, ya, pertama. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita ingin mencari RTH-nya tadi pada titik AB. Di sini ada sumber arus dan sumber tegangan. Tadi katanya Thevenin rules harus hilang, harus mati. Ya sudah dimatikan semuanya. Sumber arus dilepas, open. Sumber tegangan dilepas, short. Maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya. Setelah kita mendapatkan rangkaian R-nya saja, maka kita bisa mencari RTH pada titik yang ditanyakan. Oke, pada titik yang ditanyakan RAB. Maka kalau sudah ditanyakan RAB, ya kan hanya penyederhanaan R biasa ya, paralel, seri, dan lain-lain. Dengan tips saya adalah cari titik yang paling jauh dari titik yang ditanyakan. Ya, rangkaian yang paling jauh, titik yang paling jauh itu mana? Ya titik 4 ohm ini kan, dan 12. Gitu. Itu adalah paralel. Jadi ya silakan diparalelkan. Ya, baru setelah dapat RTH, kita simpan nih RTH. Dapat RTH, kita cari tegangan pada AB. Ya, ini kalian akan sedikit kesulitan memahami ini. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan praktikum fisik. Ya, tidak datang ke lab. Pengukuran itu kalau kalian melakukan sesuatu ya,
memegang sesuatu daripada simulasi, kalian tahu tuh apa yang saya maksud dengan titik pengukuran. Mudah sekali. Itu adalah titik di mana probe pada multimeter ditempatkan. Ya, probe pada multimeter ditempatkan. Jadi kalau ada titik AB, ya di titik A dan B itu probe positifnya di A, probe negatifnya di B. Oke. Nah, sekarang untuk Thevenin ini kita lihat analoginya ya, analisis rangkaiannya. Tadi kita kembalikan lagi ke rangkaian original tanpa RL, lalu cek, oh tegangan ini kalian bisa mengasumsikan kan ya, kalian punya daya pikir, daya analisis awal. Oh ini positif, berarti arusnya ke atas, gitu kan? Berarti itu adalah arus total yang keluar dari 32 volt. Keluar, lalu di titik cabang node kedua itu turun kan? Dan yang ke kanan juga mungkin ada gitu. Ya, maka di sini saya mengibaratkan, mengasumsikan bahwa sebentar. Oke. Arus itu bisa ke sini, yang dari 32 ke sini juga bisa, ataupun ke bawah. Mungkin saja kan, karena kan kita belum tahu sebenarnya arusnya itu arahnya kemana sih yang positif. Oke, jadi saya asumsikan saja seperti itu. Lalu ada sumber 2 ampere juga, di mana sumber 2 ampere itu arahnya udah ke atas, ya kan, ke atas ini. Maka pasti ke kiri dong, ya kan? Salah satunya karena dia di titik node ini kan, node 3, di node 3 itu percabangan kan, ada yang ke kiri dan ke kanan. Sekarang ke kiri dulu, karena dia tertutup itu rangkaian di sebelah kirinya. Nah sekarang yang rangkaian ke kanan, yang ke 1 ohm, ada nggak ke sana arusnya? Mbak Wulan, bisa jawab saya? Enggak, Pak. Maksudnya Nggak ada, kan? bisa jawab. Enggak ada. Nah, nggak ada ya, nggak ada. Karena apa, Mbak Wulan? Karena rangkaiannya terbuka, Pak. Betul, ya rangkaiannya terbuka. Nah, sekarang rangkaian terbuka ini kan nggak mungkin ada arus yang lompat gitu ya. Tiba-tiba dari titik A ke titik B gitu. Nggak mungkin arus bisa lompat, kecuali arusnya adalah 1 juta ampere. Ya. Baru itu nanti kalian di tingkat 4, kalian belajar tuh bahwa open circuit itu tetap bisa mengalirkan arus. Yang itu kalian taunya kalau dalam dunia nyata ya itu adalah petir gitu. Petir kan arus yang lompat itu dari awan ke bumi kan, sudah pernah saya ceritakan. Ya, dari awan ke bumi. Itu jadi short circuit kan, jadinya jadi closed circuit. Oke. Nah, itu nanti kalian belajar di teknik tegangan tinggi. Oke. Atau mungkin sekarang saya kasih sedikit insight-nya, siapa tahu ini ya kalian tertarik gitu untuk membuat tugas akhir, di mana sekarang kakak kelas kalian lagi bikin. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Tesla. Ini sedikit. Tesla. Bukan mobil listrik Tesla ya, tapi generator Tesla. Generator Tesla, lalu ada yang namanya petir, lalu ada yang namanya fenomena corona. Bukan corona penyakit ya. Kalau di teknik elektro, corona itu luar biasa, manfaatnya banyak. Untuk membangkitkan ozon. Ya, untuk membuat ozon dengan membuat corona. Nah, itu dengan open circuit ini. Ya. Cari tahu lebih banyak. Saat ini ada 2 mahasiswa, ada 3. Yang satu angkatan 2016, yang 2 angkatan 2017. Semuanya tugas akhir dengan saya untuk membangkitkan corona. Kalau kalian mau, belajar dari sekarang. Oke? Jadi, lanjut. Tadi kata Mbak Wulan, nggak ada nih yang mengalir arusnya. Maka tidak mungkin ada tegangan pada R1 ohm ini kan, karena tidak ada arus. Ya. Karena tegangan itu kan persamaannya I kali R kan. Kalau I-nya 0, ya pasti tegangannya nggak ada dong. Maka titik pengukuran A ini akan berubah menjadi di sini kan. Paham nggak sampai situ? Saya konfirmasinya ke Mbak Wulan dulu deh yang nanya nih. Mbak Wulan,
Paham nggak? Paham, Pak. Nah, karena kan tegangannya nggak ada ya. Tegangannya nggak ada. Jadi Iya, Pak. pengukurannya sih di sini. Tapi mengambil nilai tegangannya itu bukan karena ada satunya, tapi di sini di 3 dan 2 ya. 3 dan 2 satu. Maksudnya satu titik kan gitu ya. Titik yang sama, node yang sama. Maka dengan mengetahui V2 kita bisa tahu VTH-nya kan. Gitu. Oke. Terus tadi siapa teman-temannya yang satu sebelum Wulan, siapa sih tadi yang nanya gitu ya? Pak, kenapa kok note 3-nya nggak dihitung, note 1-nya nggak dihitung? Ya karena kita nggak butuh informasi itu. Ya, kita tidak butuh informasi V1 sebetulnya ya. Nanti kalau ada rangkaian yang lebih kompleks lagi, kalian itu kalau mengerjakan soal atau mengerjakan ujian deh, jangan mencari variabel yang tidak ditanyakan. Habis waktu kalian. Ya. Fokuskan jawaban kalian pada sesuatu hal yang ditanyakan. Oke. Kalau memang ditanyakannya V1, pertanyaannya jelas gitu, hitung tegangan setiap node, ya silakan kalian cari setiap node. Tapi kalau dari 10 node, hanya ditanyakan satu node, kalian cari 10-10-nya, ya kan useless kan 9 node yang lain, karena tidak ditanyakan. Jadi fokus pada pertanyaannya. Itu ya semuanya ya. Bagaimana Mbak Wulan? Sudah cukup jelas untuk memahami rangkaian elektron? Iya, jelas, Pak. Oke. Ya, ada lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada ini sekarang rangkaian yang sama. Ya, saya akan mengerjakan rangkaian yang sama. Di sini. Rangkaiannya sama, tapi sekarang titiknya sama ya, titik AB. Titik AB. Tapi pertanyaannya tidak ada itu, berapakah arus yang mengalir pada RL. Jadi RL ini langsung diketahui berapa? 6 ohm. Ya. Titiknya masih sama nih. Tapi pertanyaannya hanya yang tentukan rangkaian ekivalen Thevenin pada titik A dan B. Oke, dengan rangkaiannya lengkap seperti ini. Maka jawabannya akan berbeda. Ya, jawabannya ini akan berbeda nih dengan yang tadi kita kerjakan sebelumnya. Kenapa? Karena titik AB-nya saat ini sudah bukan titik AB-nya, RL-nya itu sudah bukan dianggap beban lagi. Karena pertanyaan saya berubah. Ya, pertanyaan saya berubah tidak seperti yang ini. Ya, tidak ada ininya nih. Saya hilangkan ininya. Gitu. Tentukan Thevenin ekivalen pada terminal AB. Udah cukup kayak gitu aja. Maka RL nggak boleh dihilangkan kalau kayak gini ya. Tidak boleh. Ya, karena saya nggak punya pertanyaan lanjutan. Ya, saya tidak memiliki pertanyaan lanjutan. Jadi, cara pengerjaannya gimana? Ya berarti tidak ada yang dilepas. Ya. Rangkaian tidak ada yang dilepas. RL tidak ada. Maka sekarang tadi rules yang pertama berarti tidak bisa kita jalankan kan? Maka lanjut ke rules kedua, yaitu mencari RTH pada titik yang ditanyakan dengan cara mematikan sumber-sumber yang ada. Sumber yang adanya masih sama tadi. Oke, maka rangkaian penggantinya bisa kita tuliskan menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah 4, ini 12, ini 1, ini 6. Lalu titik AB-nya di mana? Ya di sini kan. Ya. Di sini juga sebenarnya sama aja, ini A, ini B, dia di mana-mana gitu ya, asal jangan melewati 1 ohm. Itu sudah beda titik. Daripada bingung, saya tarik lagi garis supaya jelas pengerjaannya. Ini loh titik A dan B. Oke, maka sekarang kita cari tuh RTH-nya pada titik AB. Sebentar, saya kasih merah. Berarti ini kan paralel.
Oh, ini oranye. Paralel kan? Setelah paralel, seri. Ya kan? Setelah seri, paralel lagi. Ya, berarti ada RP1, ada RS, ada RP2. Di mana RP2 adalah RAB. Ya. Oke, kita hitung sekarang. Oke. RP 1 sama dengan 4 kali 12 per 4 plus 12 sama dengan 3 volt. Ya kan? RS-nya tadi berapa? 3 plus 1 sama dengan 4 volt. RP2 atau RAB atau RTH itu adalah paralel dari 4 kali 6 dengan 4 plus 6. Ya, sama dengan ini 2,4 ohm. Berarti RTH-nya 2,4 ohm. Oke. Berubah kan jawabannya ya? R-nya 2,4 ohm. Oke, nah, sekarang setelah kita tahu RTH, berarti kita butuh yang namanya VTH. Ya, VTH-nya dari mana? Ya dari rangkaian ini saja langsung. Karena kan tidak diubah kan? Saya tuliskan ke bawah ya. Saya jelas. Terus. Nah, ya berarti kita ingin mengetahui V pada A dan B. Ya berarti VRL ini ya. Ya kan? Berapakah tegangan pada RL itu adalah VTH. Ya. Gimana cara nyarinya? Ya bisa pakai node kan? Bisa pakai node nih, sama kayak yang tadi. Mana? Sebentar, kasih warna merah. Oke, saya tarik biar nggak bingung nih A dan B-nya di sini gitu ya. Titik pengukuran tegangannya. Oke. Jadi sekarang saya punya node 1, node 2 ya. Sudah cukuplah 2 node saja. Ya, karena ini sebentar. Iya, 2 node. Oke, 2 node. Lalu arusnya kita tentukan. Dari yang 32 volt arahnya ke sini. Ya, ini adalah I1. Ya, lalu ini ke bawah nih, I2. Ya. 2 ampere-nya kan sudah ke atas. Lalu yang dari mana? Dari node 2 ke ground yang ke arah sini, sini, ya. Ini adalah I3. Oke, maka persamaan node-nya bisa kita tuliskan apa nih? I1 ya, ditambah 2 ampere ya, minus I2 minus I3 sama dengan 0. Oke, di mana I1 itu adalah 32 minus V2 per 4 plus 2 minus V2 per 12 minus 1 dan RL-nya 6 tadi kan? Ya, 6. Berarti 7. Oke. Berarti V2 per 7. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal bagaimana kita mencari V2-nya saja. Ya, coba dihitung deh berapa. Yuk, biar selesai. Tuh, butuh dikalikan berapa tuh? Pusing ya, karena ada 7-nya itu ya. 7 kali 12, 4, 84. Ya, 84 ya? Oke, 84. Ya, dikalikan 84. 84 dibagi 4, 21. 32 kali 21 berapa ya? Tolong hitungkan. 21 kali 32. 672, Pak. 600. Sebentar, 672 ya. 672 minus 21 V2. Ya, plus 84 kali 2, 168. Ya. Lalu 84 bagi 12, 7. Ya. 84 bagi 7,
12. Oke, dah sederhanakan nih. 672 ditambah 168 berapa? Delapan 40 Pak. 60. 840. 40. Totalnya V. Oke. V2-nya jadi berapa nih? 21, 28, 40 ya? Ya, 40 V2. Oh, udah. Berapa tuh V2-nya? Delapan 40 bagi 40. 21. Iya. Nah, 21 volt. Nah, ya, V2-nya 21 volt. Oke. Nih, di sini nih. Kenapa? Minus 21. Kenapa minus 21? Itu kan minus 840 minus 40. Oh iya, maaf. Oke. Nah, sudah nyambung. Ya. Oke. Terus V2 nih. Ya, sudah dapat ya V2-nya. Nah, yang ditanyakan itu kan VTH, di mana VTH itu pada titik AB. Sedangkan V2 ini 21 itu adalah tegangan di sini dan di sini. Berarti untuk AB itu kita bisa menggunakan pembagi tegangan kan ya? Nah, langsung aja VTH sama dengan VAB, di mana VAB itu adalah pembagi tegangan antara RL dan 1 ohm, antara 6 dan 1. Berarti 6/7 ya, bagi 21 sama dengan 18 volt. Ya, VTH-nya sudah ketemu. Jadi rangkaiannya berapa gimana? Rangkaian ekivalennya ya, bisa kita tuliskan. Rangkaian ekivalennya adalah plus minus 18 volt. Lalu di sini R. Ya, ini A, B. Tadi RTH-nya berapa ya? 2,4 ya? 2,4. Selesai. Oke. Ini adalah rangkaian TV. Kok RTH jadinya. Ya. Dan ekivalen Thevenin. Oke. Ya. Itu. Buktikan bahwa kedua hal ini adalah jawaban yang benar, kan gitu ya. Ini Pak Wahyu ya jangan ngasal nih. Enggak, ini saya bisa buktikan bahwa ini benar ya. Antara metode pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu berhubungan. Kita lihat di sini. VTH itu adalah VAB pada rangkaian ini kan. AB. Di mana VAB-nya itu adalah 18 kan tadi ya. 18. Oke, saya tuliskan di sini. VAB-nya itu 18 volt. Tadi hasil IRL pada pertanyaan pertama 3 ampere kan? Ya. Ini saat kita menghitung ini I-nya 3 ampere kan? 3 ampere ya. Nah, bukti kenapa soal yang pertama bisa dikatakan benar dan soal kedua juga benar karena berhubungan. Nih, saat ini kita hitung mana tadi? Nah, ini 18. Ya, pada titik AB 18. Berapakah arus yang mengalir pada RL? Berapa? RL-nya 6. Halo. Ini pada nyambung nggak? 3 Pak. 3, iya. Iya kan? Kok VI ya? Nah. Ya. Berarti kan IRL-nya bisa dihitung kan? 18 dibagi
63. Sama kan kayak yang tadi kan? Sama kayak jawaban contoh soal yang pertama kan? Terbukti ya. Tuh, perhitungannya benar. Gitu. Kalau ditanyakan IRL lagi, ya kalau ditanyakan IRL lagi, IR6 tadi, ya gitu. Oke, pertanyaan silakan. Silakan Ridwan. Langsung login lagi berarti ke chat. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang kalian seperti biasa kalian mengerjakan soal. Soalnya apa? Ini ya. Nah, kali ini soalnya silahkan kalian pecahkan sendiri ya. Ini yang ditanyakan apa nih? Gunakan teorema Thevenin untuk menentukan fenol. Silakan kalian boleh menggunakan cara apa saja ya. Tapi Thevenin maksudnya. Tadi logikanya untuk buat contoh soal sebelumnya saya tunjukkan bahwa apapun titiknya, apapun pertanyaannya, kalau dibolak-balik pasti kena. Ya, pasti bisa terbukti bahwa apa yang kita hitung itu sesuai. Oke, silakan siapa yang bisa mengerjakan ini dan benar, maka akan mendapatkan tambahan nilai UTS 5. Silakan. Ya, dikerjakan. Nilai UTS 5. Plus 5, plus 5. Jangan lupa ditulis, habis itu difoto atau bagaimana nanti ya. Habis itu dikirimkan ke saya supaya bisa saya share screen lah. Paling gampang kayak gitu.
Ayo, ada yang sudah? Belum. Ayo, 5 UTS. 5,1 volt nggak, Pak? Bukan ya? Bukan, ya bukan. Ayo hitung lagi. Bukan. Mau dengan menggunakan metode apapun jawabannya harus sama ya. Sekarang kalian buktikan dulu saja jawabannya dengan menggunakan Thevenin. Nanti saya akan berbagai metode dan jawabannya pasti sama. Oh, langkahnya benar. Ya. Ayo plus 5. Siapa aja ini? Yang kemarin juga boleh. Hmm. Nangkol ya, Pak? Berapa? Berapa? 6 volt. 6 volt. Belum. Sepertinya itu masih 75% tuh langkahnya kalau yang 6 volt gitu ya. 4 volt bukan, Pak? Bukan. Kalian mau pakai cara apapun, jawaban dari yang tadi ya, dua contoh soal tadi, selama kalian bisa menerapkan logikanya, jawabannya pasti sama. Oke, jawabannya pasti sama. Dari dua soal yang tadi saya kerjakan ya, dua contoh soal yang saya kerjakan itu pasti sama. Monggo. Mau dilepas 4K-nya? Boleh. Ya kan kalau misalnya kalian menganggap bahwa 4K itu adalah beban, boleh, silakan. Mau nggak dilepas? Boleh. Tapi V0-nya harus sama.
Kalau 3 volt, Pak. Siapa ini? Ulan? Oke. Iya, Pak. Ya, 3 volt. Oke, jawabannya 3 volt. Tapi yang paling penting bukan jawabannya ya. Kirimkan, Ulan. Iya, Pak. Prosesnya bagaimana prosesnya? Bisa kirimkan lewat chat. Kita lihat pakai metode yang mana nih Wulan nih. Pak, kalau lewat HP nggak bisa ngirim foto ya, Pak, kalau di chat? Oh, masa saya nggak ngerti juga sih. Oh, kamu pakai HP? Iya, Pak. Ya, di videoin aja kalau kayak gitu. Bentar, saya matiin dulu ya. Nah nih, Wulan. Silakan Wulan divideokan. Kemana nih? Spotlight. Oke. Nah, kalian yang lain kelihatan? Kelihatan ya? Zoom dari awal dulu, Wulan. Langkahnya dijelaskan, Wulan. Coba di apa namanya? Mikrofon kamu dinyalakan. Oke. Dekatkan lagi, Wulan. Dekatkan. Nah, oke. Oke, agak nggak kelihatan sih ya. Oke, kamu menganggapnya apa nih? Yang 4K ini saya anggap jadi beban, Pak. Jadi itu tegangan biasa, hambatan biasa. Hambatan pada rangkaiannya ya. Oke. Iya. Lalu bagaimana cara menghitung apa namanya? Kamu pakai RTH dulu ya? Oke, RTH-nya berapa? RTH-nya itu yang kalau hambatan dihilangkan, terus didapat RTH-nya itu 16K ohm, Pak. 16K ohm. Seri paralel gitu ya? Ya, seri paralel. Terus habis untuk mencari F0-nya itu pakai analisis mesh, Pak. Oke, pakai VTH yang ya? VTH dengan menggunakan analisis mesh. Ya, 3 volt ya? Terus dapat I2-nya itu minus, Pak. Minus 0,75. Oke. Terus I1-nya minus 0,25. Oke. Terus dapat F0-nya negatif 3 volt, Pak. Oke, ya betul, negatif 3. Ya sebenarnya tidak perlu mencari RTH, tapi Wulan mencari VTH langsung ya, di mana VTH itu adalah sama dengan V0, ya kan? Nah, Ya, Pak. tapi intinya apa sebenarnya? Caranya Wulan itu menggunakan cara mesh, ya cara mesh untuk mencari VTH-nya.
Oke, ya terima kasih Wulan, terima kasih. Oke, Wulan dapat 5. Nah, sekarang saya ingin bagaimana nih? Memperlihatkan dengan metode yang lain. Nah, screen 1, oke. Oke, masih. Ini ya. Sekarang saya menggunakan metode yang saya anggap ada beban. Ya. Bebannya apa? 4K ya. 4K. Jawabannya pasti sama. Bebannya adalah 4K. Oke. Nah, rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Ya, saya cari RTH dulu ya. Maka kan kalau RTH 4K-nya hilang ya. Seperti ini, dan ini. Udah, cukup ini saja. Ini 6, ini 3, ini 2. K, K, K. Maka di sini adalah titik A dan B. Oke, titik pengukurannya. Maka RTH-nya adalah 6 kali 3, 6 plus 3 plus 2K. Ya. Ini apa ini? K dalam kurung K. Oke, maka hasilnya adalah 4K. Ya. RTH-nya 4K. Ya, RTH-nya 4K sudah dapat. Lalu tadi kita ingin mencari VAB ya, VAB, VTH-nya kan di AB. Berarti kita masukkan lagi rangkaian tegangannya nih, plus minus ya. 6, 3, minus plus 6 dan 3. Ya. Pengukuran OS. Di sini ada 2. Ya. 2K, 4, 6 volt, 12 volt. Oke. Balik lagi, ini sama dengan contoh soal yang pertama. Tidak ada arus yang mengalir pada 2K ini ya. Ini nggak ada nih ke sini. Ya. Arusnya itu cukup di sini saja nih. Berarti titik pengukurannya kan di sini nih. Titik AB-nya ya. AB ini bakalan di sini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan seperti hukum Ohm saja kan ya. Tinggal langsung Kirchhoff, sorry, kok Ohm. Kirchhoff. Ya. Dimana kita cari I-nya dulu kan. Di sini udah jelas nih 6 dan 12 ini seperti baterai di seri, ya kan? Berarti I-nya adalah berapa? Baterai di seri ini, ya. Tahu kan? Oh bingung, oke pakai Kirchhoff aja ya. Oke, pakai Kirchhoff supaya nggak bingung. Kalau pakai Kirchhoff berarti kan minus 6, ya kan? Minus 6, minus 12, lalu ada 6 dan 3. Berarti berapa? Plus 9KI, ya kan? Dengan 0. Maka I-nya bisa kita hitung. Berapa nih? 18 ya. 18 dibagi 9, ya kan? K. Maka I-nya adalah 2 mili ampere. Ya, itu I pada rangkaian yang ini. Oke, nah sekarang untuk mencari tegangan A dan B, berarti kan kita menggunakan hukum Kirchhoff. Oke, VAB sama dengan V. Sekarang saya ambil di sini nih. Ini ada titik lagi, ini adalah X. Oke. Berarti untuk mengetahui tegangan A dan B adalah VAX ditambah VXB. Oke, oh ini mah fisika dasar juga udah belajar ya kalian ya. VAX-nya berapa? Ya tinggal ini aja kan arusnya nih. 2 mili dikali 3K. VXB minus 12 karena pengukurannya kan ini polaritas negatif ya. Negatif 12 sama dengan 6 minus 12. Berapa? Minus 6 volt. Oke, minus 6 volt. Nah, sekarang itu V, apa tuh VTH ya? Nah, itu VTH tuh. Ini VTH.
Maka rangkaian penggantinya menjadi plus minus RTH. Ini adalah RL yang tadi kita lepas. Ini adalah minus 6 volt, ini 4 kilo ohm. Yang dilepas tadi juga 4 kilo ohm. Maka yang ditanyakan kan di sini V0, ya kan? Titik ini kan. V0-nya berapa? Ya sudah, 4K per 8K dikali minus 6. Minus T. Sama ya jawabannya. Oke. Jawabannya sama. Tinggal V0-nya aja kamu mau milih yang mana caranya. Ya, pakai Thevenin yang ini atau caranya Wulan. Silahkan, sama saja. Ya, kalian mau dibuktikan lagi pakai node, sama hasilnya pasti. Ya, V0-nya harus 3. Dengan metode apapun harus 3. Oke, ya Wulan dapat plus 5 Wulan. Tes. Oke, sekarang soal terakhir untuk hari ini. Soal terakhir untuk hari ini adalah rangkaiannya sama. Nah, ini ya, rangkaiannya ini sama. Oh. Ini rangkaiannya sama. Oke. Tapi titik pengukurannya berbeda. Titiknya di mana? Titiknya ada di sini sekarang. Oke. Titik AB. Pertanyaannya, tentukan rangkaian ekivalen RX. Kok R? Ekivalen. Rangkaian ya, sorry. Bukan R ya. Rangkaian ekivalen Thevenin pada titik AB. Silakan dikerjakan pada titik AB. 5 UTS lagi.
V0-nya 9,02 bukan, Pak? Halo Pak. Oh, Kesna. Beli papas dulu. Halo Pak, boleh saya coba Pak? Mas Ketut, Ya Pak. sudah kirim aja ininya kalau sudah filenya di chat. Saya pakai HP Pak. Ya sudah diperlihatkan kameranya. Oke.
Waduh, buram. Nggak bisa fokus. Oke, sebutkan. Berapa VTH-nya? VTH. Di-unmute dulu. Saya nggak dengar kamu. Ketut. Unmute. Itu kamu masih mute itu, mic-nya. Nah, berapa VTH-nya? Nggak kelihatan soalnya. 6. Iya, Pak. Oh, bukan. Belum tepat. Belum. V0-nya 9,02 nggak, Pak? Bukan. Yuk, masih ada waktu 5 menit lagi. Pak, kalau minus 1,5 volt, Pak, Apanya itu? yang VTH? F0-nya. VTH. Oh, VTH ya, Pak. Iya, VTH. Ya, jangan V0 ya. Nah, V0 kan nggak ditanya. VTH minus berapa? Volt? Belum, Pak. Tadi masih V0. Oh, ya sudah dihitung dulu berarti. Karena kan titiknya kan titik AB kan. Kalau kamu bilangnya VAB masih oke, tapi V0 kan beda nih. Oke, VAB berapa? VAB-nya berapa? VTH. VAB itu VTH. RTH-nya berapa? VTH-nya berapa? 4,5 bukan, Pak? Bukan. Iya, Pak. VAB yang minus 1,5 volt. Minus 1,5 volt VAB. RTH-nya berapa? 0,8 k ohm. 8 k ohm. Coba dibuka. Apa namanya screen ini ya? Bentar, saya matikan dulu ya. Ini mana ya? Oke, silakan Bulan. Spotlight. Remote spot. Ya. Saya menganggap R bebannya nggak ada, Pak. Oke. Saya lihat Jadi, RTH-nya dulu gimana tuh RTH-nya. Untuk nyari ini, Mhm. kalau RTH-nya Oh, Heng. Halo, Bulan. Heng. Nah, coba lihat rangkaiannya dulu, Bulan. Rangkaian RTH-nya. Gimana cara kamu mencarinya? Jelaskan dari situ. gini, Pak. Yang sumber tegangannya dihilangin.
Oke. Terus untuk mencari R-nya 6 sama 3 paralelkan. Oke, terus? Terus 3, 2 sama 4 juga diparalelkan, Pak. Nah, ya belum tepat. Oke, belum tepat. Di mana salahnya? Silakan. Wulan cek lagi ya. Ayo Wulan. Iya, Pak. Monggo. Masih belum tepat. Kira-kira salahnya di mana tuh? VTH-nya tadi sudah tuh, VTH-nya oke. Ya, 1,5. Nah, yang lain kalau yang belum 1,5, ayo rebutan nih, rebutan. Yang sudah dapat VTH 1,5 sudah ya 50% lah. RTH-nya 1,56, Pak. 1,56. Coba lihat lagi. Caranya gimana? Saya lihat caranya aja dulu. Jadi yang 6 sama 3 paralel. Terus Ya. Paralel dari 6 sama 3 itu berapa tadi? Ketiga 2. Jadi 2 jadi masih salah, Pak. 2 ini dan 2 terus dikalikan sama yang 4, Pak. Jadi 6. Terus 6 diparalelkan sama 2. Berapa itu hasilnya? 2 plus per 6 plus 12/8. 12/8, Pak. Jadi 1,5, Pak. Oke. Ya sudah. Betul ya. Terus kalau yang VTH-nya gimana? Cara nyarinya? VTH-nya sekarang Wulan. VTH kalau VTH tadi kan udah dapat ini, Pak. Pakai analisis MES. Ya. Yang mana tadi? Yang ini. Iya, betul. Yang tadi, oke. Terus I2-nya kan dapat I2-nya dapat minus 0,75. Jadi VTH sama dengan I2 tadi dikali sama 2 ohm. Oke. Good. Ya, dapat lagi. Berarti hari ini diborong sama Wulan ya. Oke, good. Ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, selamat Wulan. Dapat 2 lagi. Dapat 5 lagi ya. Berarti UTS-nya udah plus 10. Oke, kemarin saya nggak tahu tuh nilainya Wulan berapa. Plus 10 UTS-nya. Alhamdulillah ya. Nah, yang lain kasih, ayo. Pak. Yang lain ayo ya. Saya nilai itu ya seperti ini setelah UTS. Gampang. Kalau mau dapat nilai A itu, kalian aktif di kelas, jawab pertanyaan, ya, berlaku untuk siapapun. Kalau misalnya ada yang berpikir bahwa wah itu kan udah pernah gitu kan. Well, sayangnya saya mengajarkan realita juga ya. Rebutan, oke? Rebutan. Semua berhak ada di atas. Kesempatannya semuanya sama. Saya menganggap kalian semuanya sama-sama pemerintah. Materinya juga sama yang saya berikan ya.
Oke, kalau gitu untuk hari ini Thevenin saja dulu, Nortonnya minggu depan. Lalu 2 minggu lagi kita akan kuis di minggu ke-14. Ya, ini kan minggu ke-12. Nanti minggu ke-14 kita akan kuis. Silakan persiapkan dari sekarang. Kuisnya dari mana? Mulainya dari awal sampai Thevenin Norton. Oke, begitu dari saya materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih serius lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.